Oke, ini direkam di komputer saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi pada kesempatan Warahmatullahi pagi ini wabarakatuh. saya akan menjelaskan mengenai salah satu basic di biomedik 3 ya. Ini terutama kita harus kuat di sini sebagai public health, sebagai orang kesehatan masyarakat harus tahu persis ilmu, karena kekuatan dari Kesmas itu adalah advokasi. Kita harus bisa mengadvokasi pemerintah, mengadvokasi anggota dewan, itu skill Kesmas gitu ya, skill seorang ahli kesehatan masyarakat. Jadi menangnya adalah di knowledge, di pengetahuan. Jadi jangan kalah sama dokter, jangan kalah sama tenaga kesehatan yang lain. Ini adalah basic cara menguasai ilmu ya, cara menguasai ilmu. Bagaimana kalau kita tahu ilmu, orang lain paham, orang lain juga bisa teradvokasi ya, bisa terajak begitu ya, terajak mengajak orang untuk sehat. Itu fokus dari Kesmas itu mengajak orang lain, bisa dengan media, bisa dengan advokasi, bisa dengan penelitian, bisa dengan medsos dan sebagainya. Tapi paham betul ya, paham betul ilmu yang diperoleh, apalagi di masa pandemi sekarang. Baik, di sini yang paling penting di topik infeksi itu adalah infeksi dan proses infeksi itu sendiri itu apa gitu ya. Jadi harus paham dulu pengertiannya, gitu ya, pengertiannya. Oke, infeksi itu bisa ditinjau dari pengertian apa saja. Yang pertama dari klasifikasi infeksi sendiri, ya. Yang pertama klasifikasi, yang kedua sumber. Jadi kita mau membuat pengertian infeksi itu dari sudut pandang mana? Oh, dari sumber. Kemudian bisa juga dari cara, ya, metode atau cara penularan. Kita bisa membuat pengertian infeksi itu apa ya. Jadi kalau diare tidak mencuci tangan, jadi ada diare adalah penyakit infeksi yang disebabkan karena tidak mencuci tangan. Itu contoh membuat pengertian kalau kita menggunakan sudut pandang metode. Kita lihat dari sudut pandang yang lain, dari faktor predisposisi ya sesuatu yang mengarah gitu ya, mengarah itu namanya predisposisi. Faktor-faktor predisposisi gitu ya. Itu faktor-faktor yang bisa mengarah ke arah bakteri itu bertambah kejam ya, bertambah patogen. Nah, itu apa nih yang menyebabkan si A menjadi sangat galak gitu ya. Seperti itu predisposisi. Bukan kebiasaannya dia galak, bukan. Dia itu biasanya tidak galak, tetapi karena ada faktor X apa gitu, ternyata dia tambah galak. Nah, itulah disebut faktor predisposisi, faktor yang mengarah. Ya, mengarah. Kalau di sini di predisposisi patogenitas berarti mengarah ke semakin patogen, ya, semakin jahat bakterinya ya. Kalau bakteri jahat, tapi kalau bakteri baik ya baik, ya semakin baik. Gitu. Nah, yang kelima bisa dibuat juga pengertian infeksi itu dari jenis penyakitnya, ya. Misalkan penyakit infeksi adalah penyakit yang menyebabkan mata jadi merah. Nah, itu contoh membuat pengertian infeksi dari sudut pandang dilihat dari jenisnya. Begitu ya. Ini kebanyakan infeksi dan proses infeksi ini masih ngetren di kita ya, apalagi nggak ada alasan hanya negara berkembang dan negara miskin saja yang banyak infeksi. Negara Amerika, Eropa tuh gak kena infeksi. Sekarang sorry ya, dengan adanya pandemik semua pernyataan itu gagal total gitu ya. Semua kena gitu ya, kena virus. Gak ada alasan negara maju, negara berkembang, gak ada. Ini adalah kesempatan buat kita menunjukkan bahwa pada dunia bahwa kamu bukan apa-apa ya, bahwa negara maju bukan apa-apa. Semuanya lemah gitu ya. Semuanya lemah kalau sudah yang kuasa turun tangan. Itu gitu ya. Jadi prolognya. Selanjutnya kita lihat satu-satu. Infeksi adalah bermukimnya
berbagai organisme pada jaringan inang. Nah, di sini ada kata-kata bermukim. Ya, bermukim itu artinya tinggal. Ya, kalau saya bukan orang Cimahi, tinggal di Cimahi. Nah, itu bermukim. Statusnya bermukim. Ya, jadi bukan tempat tinggal asli. Tapi lama-lama betah di Cimahi gitu, lama betah di kota Inang itu, di kota Penjamu, di kota Hos gitu ya. Penjamu Hos itu, atau bahasa lainnya adalah Inang. Nah, bisa saya dan anak-anak saya itu berarti organismenya sama gitu ya. Tapi kalau saya, saudara saya, tetangga saya yang dari kampung saya pindah ke Cimahi itu berbagai organisme namanya ya. Nah, itu bisa. Ya, contoh kita flu. Flu itu nggak satu penyebab ya, yang masuk tuh bisa virus, bisa debu, bisa apa, kerjasama. Terus bakterinya juga banyak, ada bakteri dari tanah yang kehisap juga, ada bakteri dari droplet, dari apa, bergabung gitu ya di jaringan. Nah, ini adalah bermukimnya. Jadi kata kuncinya adalah bermukim pada inang. Ada 3 kata kunci: bermukim, organisme, dan inang gitu ya. Kemudian ini yang sebelah kiri adalah biofilm. Biofilm itu tampilan ya, tampilan. Kalau dulu mah koloni katanya, koloni bukan kolonialisme ya, koloni. Nah, itu koloni. Sekarang istilahnya berubah jadi biofilm. Ya, biofilm itu, film itu gambar, bio itu gambaran biologis ya, jadi biofilm. Jadi ini biofilm. Sekarang ngetren. Kenapa biofilm, Pak? Bukan mikroskopik. Aduh, sekarang udah zaman mikroskop elektron. Ya, sekarang bukan zaman mikroskop binokuler seperti kalian praktikum biologi dasar ya di gedung G gitu. Kita udah zamannya SEM, elektron mikroskop. Jadi sudah biofilm namanya. Bukan lagi slide ya, bukan lagi objek glass. Oke. Lanjut. Klasifikasinya bisa diklasifikasikan menjadi 1 primer, 2 reinfeksi, 3 superinfeksi, 5 infeksi sekunder, 4 infeksi sekunder. Yang primer itu yang kayak gimana? Infeksi awal dengan organisme penjamu ya. Jadi baru pertama kali terinfeksi gitu ya. Kemudian saya belum pernah tipes misalnya, terus saya kena tipes. Nah, itu primer. Kemudian reinfeksi. Saya dulu pernah tipes waktu SD. Sekarang dirawat di rumah sakit, panas, reinfeksi gitu ya. Jadi kena lagi dengan penjamu yang sama, dengan organisme yang sama pada penjamu, pada badan saya sendiri gitu ya. Yang itu lagi yang kena gitu. Kemudian superinfeksi. Kenapa kita harus paham pengertian ini? Karena kita kalau paham, tahu bagaimana cara menghindarinya nanti. Gitu ya. Bagaimana cara kita sehat. Itu tidak bisa dihindari karena itu ujian dari Allah gitu ya. Tapi kita bisa berpindah ke takdir yang lebih baik gitu ya. Kalau saya di rumah ada 4 orang yang infeksi, mungkin saya pindah kamar, jangan keluar rumah gitu ya. Jadi cuma pindah kamar aja. Jadi jangan satu kamar. Terus gimana kalau istri sendiri? Nah, itu lain cerita ya. Itu wayahna. 10 hari atau berapa hari misah dulu lah ya. Tapi bukan berpisahnya suasana hati, bukan. Gitu. Yang ketiga itu superinfeksi itu gimana? Infeksi oleh organisme yang sama pada penjamu sebelum sembuh. Tuh. Jadi belum sembuh, udah kena lagi. Nah, ini contoh yang banyak terjadi sekarang yang corona. Corona isolasi 10 hari. Belum 10 hari, saya mau dagang. Saya mau ke pasar. Di pasar, kena lagi sama yang corona. Terus tahu dari mana kena orang di pasar gitu. Iya, buktinya apa? Hilang rasa, hilang penciuman. Itu kan masih sakit sebenarnya gitu ya. Jadi jangan enggak, saya masih bisa jalan, masih bisa ini gitu ya. Itu udah banyak Superman sekarang ya.
Maaf Pak, suaranya ke mute. Oke, ya tadi nge-pause dulu ya, ada berisik sedikit. Oke, jadi tadi sampai superinfeksi. Nah, ini yang banyak terjadi, makanya bingung pemerintah tuh ini gimana ya nangani masyarakat kita gitu ya, nangani hidup kita, hidup Indonesia kita gitu ya. Ini kita bingung, ini yang primer di rumah sakit, yang reinfeksi di rumah sakit, tangani di rumah sakit. Yang superinfeksi ini yang repot karena dia belum sembuh udah kabur gitu ya. Nah, ini superinfeksi ya. Kemudian yang keempat, infeksi sekunder. Ini contoh ya. Orang udah HIV sebelum 2020 gitu ya, sudah lemah pertahanan tubuhnya. Terus dia kena jamur. Kena jamur lemah sekali sehingga mudah sekali terinfeksi oleh organisme penyakit lain ya. Nah, itu sekunder. Jadi dia udah sakit, datang penyakit lagi. Penyakit yang baru ini lebih jahat ternyata karena apa? Dengan penyakit pertama, HIV itu hanya menurunkan imun aja tugasnya. Tapi yang mematikan dia adalah jamurnya. Jamur di mana-mana gitu ya. Terus TBC di mana-mana. Nah, makanya gitu yang suka turun imun tuh yang HIV, yang diabetes tuh turun imunnya ya. Nah, turun imun, datanglah penyakit kedua TBC gitu ya. TBC itu sebetulnya pada orang yang imunnya kuat kita gitu ya. Nah, itu. Jadi bila ada pejamu atau host yang daya tahannya turun oleh penyakit awal ya, oleh penyakit pertamanya gitu. Tadi HIV atau sekarang corona ya. Udah corona kena hipertensi. Ah udah corona kena TBC. Udah corona kena sifilis. Udah parah gitu ya. Lagi musim corona, pergaulan bebas, kena sifilis, udah kena sifilis, kena kandidiasis, kena kandida, parah udah ya. Gitu ya. Jadi begitu yang disebut dengan infeksi sekunder. Jadi beda reinfeksi dengan infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu infeksi yang terjadi oleh beda organisme ya. Kalau reinfeksi oleh organisme yang sama terjadi berulang pada orang yang sama. Itu reinfeksi yang dan infeksi sekunder beda. Kemudian klasifikasi infeksi yang lain ada yang kelima adalah infeksi fokal ya. Yang fokal suatu kondisi di mana karena infeksi di situs lokal seperti usus buntu, amandel itu sebetulnya infeksi ya. Jadi kategorinya bukan penyakit gangguan biasa, tapi itu infeksi. Misalnya usus buntu susah duduk tuh nyeri ya, dilipat tekuknya, lututnya dilipat kayak kita meluk lutut gitu ya, itu gak bisa kalau usus buntu tuh nyeri ya, luar biasa. Nah, efek umumnya itu yang terlihat tadi, gejala-gejala tadi begitu ya. Kayak usus buntu tuh nyeri kalau ditekuk lutut begitu. Nah, itu contoh. Yang keenam, infeksi silang. Nah, infeksi silang itu cross infection. Jadi, ketika seorang pasien menderita penyakit dan infeksi baru gitu ya. Jadi dia memang sudah sakit, terus kena infeksi baru, penyakit itu berasal dari inang lain atau sumber eksternal. Contoh, saya kena infeksinya misalkan saya kena hepatitis ya, kena hepatitis. Nah, sedang hepatitis itu kan lama sembuhnya. Ya, walaupun dari rumah sakit sudah keluar, tapi bahkan bisa sampai 10 tahun masih kerasa ya. Efek dari hepatitis itu mudah lelah gitu ya. Itu contoh ya. Nah, hepatitisnya belum sembuh total, belum sembuh ini, tapi dia mirip-mirip juga gitu ya, kena virus yang lain ya, kena virus yang lain dan dia menyerang liver juga gitu. Dan itu bukan hepatitis. Misalkan virus corona, itu bisa gak nyerang liver? Bisa. Virus corona nyerang liver ya. Gitu. Terus gimana? Ya orang udah infeksi hepatitis nggak bisa dihilangin dong. Ya udah nikmati aja hepatitisnya belum sembuh, sekarang corona juga belum beres-beres. Ya udah terjadi infeksi silang dengan corona.
Terus yang bingung siapa? Yang bingung. Yang bingung tubuhnya gitu. Tubuhnya. Mana dulu yang harus disembuhkan oleh tubuhnya si host ini. Gitu ya. Itu infeksi silang. Cross infection. Jadi sama-sama infeksi tetapi beda organisme. Tapi inangnya dari yang lain. Coba. Kalau tipes tadi mungkin dari saya. Kalau corona itu dari droplet. Dari siapa? Dari orang lain gitu. Atau bisa dari mana? Dari kelelawar gitu. Itu beda 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 sumber gitu ya, beda sumber. Nah, kalau yang tadi reinfeksi itu sumbernya sama gitu ya. Yang kenanya sama hostnya juga begitu. Nah, sekarang infeksi nosokomia. Ini seringnya adalah sebutan untuk orang yang masuk rumah sakit ujug-ujug yang asalnya nggak sakit apa tuh korengan gitu ya jadi bodog gitu lah misalkan gitu ya itu bukan bodog ya biasanya jerawat atau tapi banyak gitu ya kelihatan banget kenapa ya saya tuh sakitnya bukan sakit infeksi sakitnya misalkan diabetes tapi ujung-ujung jadi banyak kayak jamur gatal-gatal koreng-koreng gitu ya ternyata eh, di sebelahnya pasien ini gitu ya kudis gitu. Pasien-pasien kudis gitu ya kurap gitu ya putihan gitu ya gitu-gitu ternyata nular ke dia atau kita lagi dirawat DBD naudzubillah ya dirawat lagi panas di sebelah kita ternyata orang TBC nah itu kita terkena TBC tapi dengan kondisi di rumah sakit cara lain infeksi nosokomia adalah pisau bedah atau tempat tidur ya tempat tidur pasien bekas orang gitu ya atau pisau bedah kurang bagus sterilisasinya jadi terjadi infeksi pada luka cirinya apa demam-demam ya panas tiris begitu ya nah yang kedelapan ada istilah infeksi subklinis ini infeksi pada pasien tapi belum terlihat itu keluhannya. Kalau dokter kan lihatnya keluhan, misalkan dokter pegang bagian perut tidak keras, ya berarti infeksi belum nyampe ke ginjal. Kalau infeksi saluran kemih udah mulai kerasa panas di pinggang, gitu ya, nyeri di pinggang, infeksi saluran kemih. Nah itu udah klinis, ya bukan subklinis lagi. Nah umumnya yang subklinis ini baru terlihat kalau diperiksa lab. Kalau pasiennya udah, aduh panas, demam, nyeri pinggang, nah itu udah klinis, ya. Udah bisa diidentifikasi ini ada keluhan. Orang sehat kan tidak mengeluh, orang sehat. Oke, lanjut. Penyebab agen infeksi itu yang pertama istilahnya adalah saprofit. Organisme hidup bebas yang gagal berkembang biak pada jaringan hidup sehingga tidak penting dalam penyakit menular ya. Jadi ada organisme yang diciptakan oleh Allah tetapi dia tidak mengganggu ke kitanya. Tapi itu menjadi bagian dari simbiosis mutualismenya. Dengan adanya saprofit ini dia menjadi penyeimbang populasi infeksi. Jadi kalau kita ada orang soleh, ada orang tidak soleh gitu ya. Nah, penyeimbang orang tidak soleh itu yang orang solehnya gitu. Tidak menyebabkan sakit ke kita, tetapi dia penting dalam alur siklus kehidupan, gitu ya, kehidupan organisme tersebut. Nah, contoh bakteri besi dari tanah itu kan bisa memproduksi, bisa memecah besi, bisa memecah eh, batuan organisme ini tidak membuat penyakit kita tidak tetapi ada gitu ada gitu kemudian parasit adalah organisme yang dapat membangun diri dan berkembang biak di inang ingat ya interaksinya selalu ada host agen dan vektor itu infeksinya tiga hal itu ya jadi kalau kita tahu host tahu penjamunya tahu inangnya kemudian tahu vektornya atau penyebarnya, dan tahu agen infeksinya. Agennya apa nih? Oke, ini TBC, berarti vektornya
manusia yang nyebarin batuk-batuk gitu ya. Kemudian hostnya kita yang bisa terkena begitu. Host itu lebih ke arah dia hidupnya harusnya di situ. Nggak boleh hidup di kita. Contoh jamur yang tidak ada di tubuh kita tidak boleh ada. Pak, emang ada jamur? Ada jamur di kulit itu, tapi yang menguntungkan. Ya, dia contoh jamur-jamur tertentu yang di tubuh kita ada. Kenapa kita suka bau ketiak gitu ya? Suka bau ketiak, terus putih. Nah, itu salah satu bentuk kita dikasih tahu bahwa bau kelek lah kita teh gitu ya. Itu sebenarnya yang menyebabkan busuknya itu bakteri dan jamur yang ada di ketiak. Coba kalau gak dikasih bau ya dari hasil metabolisme bakteri tersebut, kita mana tahu kita ini bau kelek gitu ya. Nah, itu contoh ya. Tapi tidak menyebabkan infeksi pada kita. Tidak kalau imun kita bagus. Tapi orang HIV mah kena virus apa yang menurut kita, aduh itu mah kan bakteri-bakteri yang atau jamur-jamur yang biasa lah itu mah kalau gizi kita bagus ya bagus. Justru karena orang HIV mah imunnya rendah ya udah gitu kan. Nah ini parasit ya, jadi dia umumnya kurang menguntungkan bagi tubuh kita, makanya disebut parasit gitu. Seperti itu. Nah, masalah komensal atau mutualisme, nah itu bukan pelajaran biologi. Kita akan fokus ke infeksi, kita akan fokus ke bakteri dan bagaimana kita mengajak orang bahwa untuk hidup sehat itu gak harus ini kok, gak harus pakai desinfektan terus gitu ya, dan seterusnya. Nah ini sumber infeksi pada manusia, gitu ya. Sumber infeksi pada manusia ini, manusia sendiri merupakan sumber infeksi. Contohnya corona, ya kenapa pada stres? Orang diisolasi, kalau sakit diam di rumah, ya tuh bisa nanaon gitu. Kat pemerintah bagus niatnya kan, supaya kamu jangan nyebarin sama orang, karena kamu jadi sumber infeksi. Kenapa pakai masker? Ya karena saya bisa jadi sumber infeksi buat orang. Gitu. Jadi mahasiswa juga kalau ada dosen di satu ruangan dengan mahasiswa, kenapa Pak pakai masker? Ya saya bisa menularkan penyakit juga ke kamu. Gitu. Nah itu ya contoh. Yang selanjutnya binatang. Binatang ini banyak terjadi terutama pada ibu-ibu hamil ya sekarang gitu. Ibu-ibu hamil yang suka kucing itu kena toksok. Kenapa ya saya tidak hamil-hamil padahal bergaul sama suami hampir setiap hari gitu. Nah itu kan pertanyaan dasar. Kalau dilihat demam enggak, infeksi enggak, ibu bapaknya banyak anaknya. Berarti kan sebetulnya masalah personal dari dia sendiri. Nah, biasanya dari hasil studi epidemiologi itu terlihat ya, dari binatang tuh banyaknya kalau ibu-ibu hamil kenapa banyak yang keguguran? Oh, karena ada toksoplasma. Itu dari kotoran kucing, dari kotoran anjing gitu ya, jadi seperti itu. Jadi jangan curiga kalau aduh saya keguguran. Nah, udah snowdonnya kita periksa lab, periksa oh ternyata saya torchnya tokso rubella dan ininya positif. Nah itu oh berarti saya ini bisa nyebarin gak ya ke orang? Ya enggak lah, harus binatang yang nyebarin. Jadi ibu hamil yang kena tokso nggak akan nyebarin ke ibu hamil yang lain enggak ya? Karena itu hanya dari kotoran binatang begitu. Nah ini hati-hati ya seperti itu. Kemudian sumber infeksi pada manusia, maksudnya ini menginfeksinya kan manusia, tetapi kita tahu sumbernya. Kalau kita tahu sumbernya, kita bisa menangani nggak sih si sumber? Kalau ada nyamuk, wah curiga nih, nyamuknya Aedes nih. Kita bunuh aja nyamuknya, gitu. Nggak usah nunggu nyamuk gigit, udah gigit kita obati ya. Nah, udah, berarti solusinya beli obat. Itu maunya orang farmasi, gitu ya. Tapi kalau maunya orang pabean kayak apa? Hitung serangganya ada berapa. Oh, kalau serangganya kurang dari 40 belum infeksius, belum akan menyebabkan masalah pada masyarakat. Udah, serangga aja gugulung ya, begitu ya, dihitung berapa. Makanya di Ciamis tuh ada lembaga litbang khusus menghitung serangga, menghitung ini. Karena mereka menangani secara kesehatan masyarakat, gitu ya, seperti itu. Ke kita kalau tahu serangga ini menjadi bagian dari
siklus infeksi tersebut. Tapi kalau serangganya bukan model DBD, malaria kan bukan, itu mah jelas serangga. Ya pasti serangga bisa jadi solusi penanganan, pencegahan, penanggulangan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini arthropoda itu yang berkaki ya, serangga gitu. Nyamuk, kutu apa yang menyebabkan gatal di janggut. Ya, kutu janggut ada. Orang gila tuh kebanyakan tidak mandi di janggutnya. Jadi kalau kita dulu waktu praktek mau tahu kutu asli gitu ya, itu harus nyari orang gila ya ke rumah sakit jiwa, terus nyari kutu gitu. Kalau orang lab tuh gitu ya, orang lab tuh kutunya dilihat di mikroskop, oh ya bener ini kutu ketiak gitu ya. Jadi model bulilis itu tahu kutu ketiak dengan kutu janggut dengan kutu bulu kemaluan, tahu bedanya gitu ya, karena memang khas gitu. Nah, ini penularan yang lain oleh mekanis ya. Di sini disentri seperti tipes oleh lalat rumah gitu ya. Itu mekanis. Tapi kalau model vektor biologis itu Anopheles tuh dia menjadikan tubuh dia sebagai memproduksi virusnya gitu ya. Memproduksi. Jadi virusnya berkembang biak di dalam tubuh vektor dulu gitu. Tapi kalau lalat enggak kan, lalat itu ini ada kuman di kotoran manusia, diambil pakai kaki gitu, pakai kaki dipindahin ke makanan kita, terus dia terbang lagi pergi. Nggak pernah tuh si lalat tuh makan kotoran tinja tadi, nggak makan dia. Tapi kalau vektor biologis model nyamuk tuh dia nyedot dulu orang yang terinfeksi di dalam tubuh dia diperbanyak dulu. Terus dia nusuk orang sehat udah ditusuk, dia keluarin tuh yang udah banyak di dalam tubuh dia tuh virusnya ke dalam tubuh seseorang. Nah, jadi beda vektor mekanis dengan vektor biologi. Kalau mekanis cuma mindahin aja bakteri yang ada di dalam feses dipindahin oleh lalat ke sana gitu ya, ke makanan, misalkan ke lotek gitu ya, karedok gitu ya, itu udah gak dicuci terus ada lalatnya, udah itu ya kotor gitu ya. Jadi kalau ada kotoran manusia pasti jadi lah. Ini mah hygiene. Nah, ini pada beberapa vektor dapat bertindak sebagai inang, reservoir ya. Misalkan kutu pada demam yang kambuh dan demam bercak itu juga bisa. Kemudian tanah, sumber infeksi bisa nggak di tanah? Bisa. Model tadi kan kotoran kotoran itu bisa bergabung dengan tanah. Nah, kalau yang ini tanahnya asli ya. Di tanah memang ada bakteri ini, contohnya tetanus ya. Clostridium tetanus. Itu hidup bisa bertahan di dalam tanah sekalipun disemprot pakai mobil desinfektan gitu ya. Tanahnya. Kadang saya juga sebagai saintis melihat wah ini kayak di fogging gitu ya, disemprot, dikomplek pakai desinfektan. Bagus sih, tapi secara apa ya, secara keilmuan tuh rada-rada iya gitu mati gitu. Jadi sementara sifat virus sendiri baru hidup kalau pada organisme hidup gitu ya, kayak corona. Nah, tapi kalau tetanus, kenapa dia bisa kuat ya di dalam tanah? Karena dia punya struktur bakteri yang luar biasa kuat ya, tidak mudah hancur gitu badannya. Nah, ini contoh kalau di mikroskop bentuknya kayak gini, kayak raket ya, kayak raket pingpong. Kemudian ini bisa menyebabkan gangren. Nah, hati-hati yang orang tuanya atau saudaranya ada luka, diabetes, kemudian kena tanah kotor, dia bisa gangren dan busuknya kelihatan ya, bukan bau jigong baunya tuh ya, pokoknya bau gangren lah. Kalau perawat mungkin bisa sering ketemu pasiennya yang mau diamputasi gitu ya. Tapi kalau orang kesmas ngebayanginnya ya mirip-mirip bau jigong gitu sih ya kalau orang kesmas gitu. Kan nggak pernah ketemu sama orang yang gangren. Nah, tapi kalau saya udah ya luar biasa baunya. Bahkan untuk menutupi baunya itu sampai bawa serbuk kopi gitu supaya baunya kesedot ke kopi gitu.
begitu ya, itu tanah. Kemudian udara juga ya, udara ini juga bisa jadi sumber ya. Udara ini bisa jadi sumber, contohnya Vibrio kolera, penyakit kolera ya, kemudian hepatitis bisa lewat udara, kemudian juga bisa dari tanah ya, seperti ini. Kemudian contoh penyakit kolera itu BAB-nya putih ya, kayak air cucian beras gitu BAB-nya. Nah, makanan ini bisa jadi sumber infeksi, bisa. Makanan yang terkontaminasi menjadi sumber infeksi, biasanya stafilo ya, kemudian makanan yang suka nempel di sayur-sayuran lotek gitu ya, itu begitu. Jadi lebih ke arah ada apa itu makanan bener bisa jadi sumber, makanannya terkontaminasi, jadi ditempeli gitu ya. Beda dengan Yakult ya. Yakult tuh memang makanannya dari organisme gitu ya. Gunanya membantu menghancurkan bakteri-bakteri dengan cara mengeluarkan zat-zat tertentu sehingga usus itu cepat sekali hancur kotoran-kotorannya begitu. Jadi BAB jadi lancar, pencernaannya sehat, tubuhnya juga jadi sehat. Begitu konsep dari probiotik ya. Nah, ini metode penularan. Yang pertama kontak atau contohnya sexual intercourse. Itu sifilis ya tadi, raja singa kalau orang Sunda bilang. Kemudian gonorohu, GO ya banyak di Cimahi itu, terutama yang lingkungan dekat pabrik ya. Jadi ada yang sakosan berdua, beda jenis kelamin, itu namanya dugem ya, duaan di kosan gitu ya, seperti itu. Nah, ini mereka umumnya yang berobat ke klinik-klinik daerah dekat pabrik itu kalau dilihat dari mikroskop banyak yang ditemukan GO ya, gonorohu. Berarti kan dia sexual intercourse, dia jorok gitu ya. Seperti itu. Jadi lemon seks bebas itu sebetulnya udah madorot, kedua sekali madorot jorok deh gitu ya. Udah mau maksiat tidak dikemas gitu. Jadi dipakai pengaman gitu seperti itu ya. Nah, itu pakai kondom kalau laki-laki gitu. Ini enggak gitu. Makanya saya dulu waktu kuliah SKM dulu yang diteliti itu penggunaan kondom pada pegawai perusahaan mobil di Karawang. Duh, kata saya tuh ini rada-rada sensitif ya, nanya-nanya kayak gini. Tapi itu free ya, dibagiin karena HIV banyak di Karawang ya. Jadi akhirnya kalau nyuruh orang tobat susah, ya udah dikasih perangkatnya aja, pengaman gitu ya, gratis bagi-bagi. Di satu sisi di dalam hati tidak ridho, aduh kok saya kayak mendukung seks bebas gitu ya, tapi di satu sisi mudah-mudahan sudah dicatat sama Allah, ini saya mah niat merubah orang nggak bisa, ngebantuin aja weh, memperkecil resiko karena istri dan anaknya pasti ketularan kalau dia udah HIV. Kasihan kan, kedolimannya tambah banyak. Itu mas tuh ya. Inhalasi melalui pernapasan ya, dihirup begitu, influenza, tuberkulosis, smallpox, measles atau campak ya. Kemudian MAM itu campak, measles, cacar ya, cacar measles. Nah, itu lewat udara. Jadi kalau ada yang cacar, teman atau saudara di keluarga jangan mandi ya sampai pecah itunya, itu tuh cacarnya. Jadi kalau belum pecah jangan mandi dulu gitu ya. Jadi nggak mandi-mandi gitu. Lanjut, ingesti atau ditelan ya, ditelan bisa kolera tadi, air yang terkontaminasi kolera, kemudian food poisoning atau keracunan makanan, misalkan susu basi gitu ya, susu basi, dan disentri handborne, jadi penyebaran lewat tangan. Jadi orang yang tidak cuci tangan kena tanahnya juga bekas ngubur kotoran orang. Ini banyak di Pulau Seribu ya kasusnya. Kalau di Jakarta tuh di Pulau Seribu orang mau BAB gak ada toilet, ya udah ke laut aja, tinggal cebok bebas. Tapi kan
sama air laut kedorong ke darat. Gitu. Jadi apa tuh namanya garing gitu ya, lama-lama garing. Gitu. Garing. Jadi main tanah si anak-anak itu ya, main tanah, main pasir gitu ya, jadi weh gitu ya. Banyak makanya suka terinfeksi juga. Kemudian inokulasi, ini contohnya si bakterinya itu dia membuat gerombolan ya. Karena tertusuk, misalkan tertusuk paku, bukan tertusuk kalau paku namanya kacugak kayaknya. Kacugak, tersayat pisau, tapi kita gak desinfeksi, keluarin darahnya dulu, darah kotor keluarin, baru kasih betadin, baru tutup luka, nengennya gitu. Kebanyakan orang kena nginjek paku itu gak dipukul-pukul gitu ya, jadi si Clostridium tetanusnya di dalam, dan dia paling suka karena apa? Semakin dalam luka, semakin anaerob, semakin jauh dari oksigen, dan dia semakin cepat hidup gitu ya, semakin cepat berkembang biak karena ada darah, ada makanan di dalam daging yang tertusuk itu. Bakterinya anaerob, menguntungkan ya karena tidak perlu oksigen. Justru kalau banyak oksigen mati dia gitu ya. Jadi kalau lukanya tersayat sedikit, tetanus tuh tidak terjadi. Dia harus dalam lukanya. Begitu ya. Jadi itu contoh. Yang lain hepatitis bisa ya. Makanya hati-hati yang tertusuk petugas kesehatan, yang kena suntikan gitu. Makanya salah satu tes lolos suntikan itu bisa dipakai, dia harus bebas virus. Kemudian dari vaksin hepatitis karena paling sering kena gitu ya. Kenapa harus ada vaksin pada tenaga kesehatan? Kemudian penularan yang lain adalah dengan kongenital. Ya. Kongenital. Di sini melalui kelamin maksudnya. Kalau tadi yang kontak langsung itu sexual intercourse itu berdasarkan jaraknya ya. Kalau ini berdasarkan metode cara menularnya. Rubella ya, kongenital. Jadi kalau Anda sebagai perempuan kena rubella, toxoplasma ya, gara-gara bukan gara-gara hamil itu mengundang ya. Jadi toxoplasma dan rubella itu paling senang pada janin. Kalau laki-laki kan tidak berjanin, yang hamil itu perempuan. Nah, perempuan, suami istri, perempuannya hamil, kena rubella, kena toxo, kena CMV, cytomegalovirus. Jadi dia terinfeksi. Anehnya, infeksi ini tuh tidak bergejala. Ya, tidak ngeluh si ibunya tuh ya. Jadi kalau Anda perempuan nanti menikah, tidak bergejala ini, tidak. Tapi taunya dari mana? Mudah lelah. Gitu. Kenapa ya kok saya mudah capek banget? Biasanya nggak kayak gini. Nah itu tuh curigai, ya, curigai. Nah kalau hasil lab menunjukkan positif, Anda berhubungan dengan suami istri pakai pengaman dulu, pakai kondom. Ya, kalau pasangan baru nikah tuh, waduh semangatnya kan luar biasa. Mau hamil mau nggak hamil, terus dikekupan begitu ya. Nah, tapi si laki-lakinya ini, kalau perempuan ibu hamilnya ini terinfeksi ini, dia bisa ketularan. Ya, laki-laki. Gejalanya sama. Pada saat laki-laki kena lewat kelamin, kongenital, dia juga mudah leles ya, sama. Aduh kok mudah capek, beda. Mudah capek aja. Udah capek tepuk-puguh, padahal makan banyak. Makan banyak. Udah capek. Ya begitu, udah leles, pegal-pegal, pinginnya teh dipijitin gitu ya sama istrinya begitu. Nah itu contoh ya, sebagai kesmas kalian harus bisa menerangkan itu ke masyarakat ya, sebagai penyuluh kesehatan. Nah metode penularan yang lain adalah dengan melalui serangga, tadi sudah ya, vektor. Jadi cuma serangga ini metodenya, kalau tadi berdasarkan sumber, kalau ini berdasarkan metode, dia digimanain coba? Ditusuk, ya metodenya menusuk dengan speed atau meludah gitu ya, dengan ludah. Yang ke selanjutnya jatrogenik atau infeksi jarak jauh. Jauh kan, orang yang infeksinya di ruang bangsal, petugas labnya di lab.
gitu. Tapi karena dia bawa spesimen siapa tuh? Spesimen orang sakit, dia kena. Nah, sekarang banyak ATLM atau petugas lab yang kena corona gara-gara dia jadi swabber ya, sebagai orang yang menswab hidung orang-orang yang corona. Nah, itu iatrogenik. Kemudian kita lihat karakter patogen. Yang pertama, ciri khas patogen itu dia baru bisa berkarakter, ya, baru bisa baru bisa terjadi proses infeksi dan menyebabkan patogen. Itu yang pertama, dia harus masuk dulu ke dalam tubuh. Kalau tidak masuk, sudah menang kita. Ya. Yang kedua, harus berkembang biak. Udah masuk, dia tidak bisa berkembang biak, nggak jadi kita terinfeksi. Kemudian yang ketiga, harus dapat merusak jaringan. Nah, corona kalau masuk ke dalam tubuh tidak bisa merusak jaringan karena jaringan kita kuat, ya. Jaringan di paru, di ginjal, itu ada sistem imunnya masing-masing. Dia standby, ya, dia standby. Oh, ini mau ada orang asing nih, capture, tek, foto dulu, udah dipoto nih, kenal nggak? Itu hantam, nggak masuk ke jaringan. Jaringan nggak bisa ngerusak lah, masuk aja nggak bisa. Itu defense yang bagus ya, pertahanan yang bagus dari tubuh kita. Nah, kita tuh memerlukan situasi begini nih, yang pertahanan kita standby kuat. Ya, setelah dia bisa merusak, kemudian mereka harus mampu melawan pertahanan. Ya, tentaranya harus dilawan gitu. Mulai dari makrofag, hantam, habek gitu ya, hancur lah. Mau caranya? Makrofagnya dikasih handphone gitu ya. Makrofagnya dialihkan. Dia jadi ngeliatin handphone. Lolos pos pertama ya. Pos pertama lolos. Makrofag sudah teralihkan. Tidak dibunuh makrofag, dialihkan. Cukup. Setelah itu lanjut dia masuk ke pos penjagaan bangsal ke jaringan. Dia gimana ngerusaknya? Dia attract juga sama tadi bisa handphone. Dia pakai duit aja, pakai duit gitu ya. Kalau bahasa kita tuh pakai duit. Nah, kalau di imun kita ada mekanisme komunikasi sel. Jadi ada zat-zat tertentu yang dikeluarkan oleh virus ini untuk nge-track gitu ya, untuk mengalihkan komunikasi dia. Jadi dia teralihkan, dia tidak menganggap dia lawan. Dengan cara apa? Dia cuma ngeluarin RNA aja gitu. Kenal, sok saya serang ya, serang. Tek saya dihabek, pipi saya dihabek gitu ya si corona. Tangan saya masuk, ngeluarin RNA, tek kayak itu ya. Gitu. Jadi bagus ya ininya berantemnya gitu ya. Kalah, post defense-nya kalah. Ya, pertahanan jaringan kalah, udah jadilah infeksi. Nah, setelah infeksi kan belum tentu bergejala. Belum tentu mengeluh karena belum sampai ke otak, belum sampai ke mulut gitu. Baru sampai di sini, belum merusak, belum nekrosis, belum terjadi respon inflamasi, belum ada sinyal ke otak untuk bisa bilang ke mulut bahwa aduh, panas gitu. Itu komunikasinya ada gitu ya di dalam tubuh. Menarik ya. Ini tuh kalau dipelajari. Tapi itulah singkatnya kita menggunakan bahasa awam gitu. Tapi kalau pakai bahasa biomedik asli itu, waduh, ini pakai jalur apoptosis, nekrosis, ini inflamasi dulu, dan inflamasi ngirim sinyal apa yang bekerja, dia ngirim info ke otak, dari otak dia ngasih perintah apa, otaknya juga diserang juga, wah udah gak bisa ngomong, pingsan lah gitu ya, udah koma gitu, keburu koma, udah dokter bingung, dia cuma bisa mengidentifikasi dari darah, akhirnya periksa darah, PCR dan sebagainya. Orangnya udah koma, nggak bisa diajak ngomong, mana yang sakit, mana yang enggak gitu. Kalau sakitnya di paru jelas gitu ya, aduh, oh berarti dia banyak berinkubasi di paru-paru nih coronanya begitu. Jadi jangan salah ya, corona ini masih gaib, sekarang masih misteri gitu ya. Dia tuh sebenarnya nyerang apa sih gitu. Nyerang awal-awal paru-paru, sekarang orangnya paru-parunya nggak apa-apa, tapi kenapa pas di rapid, pas di swab ada? Coba ya, positif. Itu contoh. Patogenitas itu mengacu pada istilah apa sih sebetulnya? Mengacu pada kemampuan spesies mikroba untuk
menghasilkan penyakit gitu ya. Penyakit yang dimaksud adalah sampai jelas gejala klinisnya. Kemudian ada yang disebut istilah virulensi, mengacu pada kemampuan strain atau mikroba atau virus untuk menghasilkan penyakit. Jadi kalau patogenitasnya apa sih? Nah, ini lebih ke bakteri. Tapi kalau virulensi, seberapa parah virus ini menyebabkan penyakit, itu faktor virulensi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Bagaimana cara merusak jaringan ya. Di sini ada tisu nekrosis. Ini nih, tisu nekrosis itu membunuh, mematikan. Jadi kalau kalian mati sudah pada waktunya, dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, itu apoptosis namanya dalam bahasa medis. Tapi kalau belum waktunya udah dibunuh, kalau eritrosit mati 120 hari, ganti sel baru. Yang sel lama mati. Mati itu enggak langsung tek mati gitu, enggak. Kalau eritrosit mati, dia mitokondria dulu hancur ya. Udah mitokondria hancur, clear di luar itu di luar sel itu biasa-biasa, tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi sedikit-sedikit hancur dulu dalamnya, mitokondrianya, ribosomnya, semua hancur, terus membrannya mengerut, hancur, tidak terjadi inflamasi. Itu ciri khas kematian yang indah ya, kematian yang alami, apoptosis. Tapi kalau kematian tidak indah itu nekrosis namanya. Di sini ada tisu nekrosis, kematian jaringan. Ya, jadi bahasa keren di medik itu program cell death ya. Kalau apoptosis itu kematian yang sudah terprogram. Kalau nekrosis kematian yang tidak terprogram. Makanya cirinya apa? Selnya robek. Ya, mitokondria masih ada, ribosom masih ada, DNA masih ada, inti sel masih ada. Coba masih utuh semua. Apa yang terjadi? Udah langsung datang mikrofag semua, ngeluarin H2O2 ya, buat menetralisir semua kejadian ini. Akhirnya naik kalori ya, naik suhu, panas. Satu, jadi panas. Salah satu respon inflamasi itu yang mudah terlihat adalah panas. Yang kedua, pusing. Nah, itu contoh-contoh ya, respon ada gangguan pada tubuh kita yang tidak normal. Ya, sebenarnya setiap saat sel kita itu memperbaiki diri nih, ya, mereplikasi diri, mengganti diri gitu ya. Kecuali umur ya beda sama topik. Nah, ini ya, jadi virulensi itu seberapa parah suatu virus, kalau patogenitas seberapa parah suatu bakteri ya. Itu menyebabkan penyakit. Seperti itu. Nah, ini beberapa faktor virulensi itu. Yang pertama adesi, perlekatan, jadi melekat dulu. Kemudian bakteri-bakterinya sudah tertentu yang menggunakan ini, ya, banyaknya E. coli ya. Pada bladder cell, berarti pada sel saluran kemih ya. Saluran kemih ini menyebabkan infeksi saluran kemih. Kemudian faktor virulensi yang lain adalah daya invasif. Selain faktor kekuatan melekatkan diri organisme pada inang, itu daya invasifnya seberapa kuat, seberapa banyak, seberapa mampu dia menyebar. Apa hanya di paru-paru saja, atau bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke tulang, bisa ke otak. Model meningitis itu hanya di otak, otak lokal sifatnya. Nah, kalau sudah umum, jadi ke seluruh tubuh, aduh, kayak tipes ya. Tipes itu awalnya sedikit ke mana dulu? Ke usus ya. Terus udah ke usus kemana? Ke liver. Udah ke liver ke ginjal. Udah gitu ke otak, kemana-mana. Akhirnya di darah, karena disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh kan. Nah, itu disebut septikemia. Jadi kuat sekali. Daya invasif menyebar setelah masuk ke dalam tubuh kita. Toksigenitas bakteri menghasilkan dua jenis racun, yaitu ekso dan endo ya. Bukan ekso Korea nih. Eksotoksin dan endotoksin. Jadi kalau toksin ini bisa dinetralisir oleh tubuh, selesai masalahnya. Nah, ini eksotoksin itu dikeluarkan dari dalam tubuh bakteri keluar. Kalau endotoksin dia disimpan di membran biasanya. Disimpan di membran. Jadi dia melepaskan bagian tubuh dari bakteri. Kalau yang ini disekresikan ya, tubuhnya tidak apa-apa. Jadi zatnya disimpan di dalam, racunnya itu ada di dalam tubuh bakteri, dikeluarin, disekresikan, dikeluarin. Kalau ini enggak,
si racunnya itu sudah ada di membran sel. Nah, dia tinggal lepas-lepasin aja gitu ya. Tidak disekresi. Ini namanya endotoksin ya. Jadi kalau bedanya ekso dengan endo tuh, kalau endo di kulit, kalau ekso disekresikan dari dalam tubuh mikroba. Nah, ini yang lain adalah faktor prevensinya tadi ya, ada yang eksotoksinnya itu berbentuk protein, biasanya yang membran tadi yang disekresikan bisa berbentuk protein yang dikeluarkan dari tubuhnya itu, dan ini sering dijadikan bahan vaksin ya. Jadi protein ini mendingan diproduksi tanpa harus memasukkan bakteri, proteinnya diproduksi, proteinnya suntikan ke tubuh kita, tubuh juga akan merespon bahwa itu seolah-olah ada bakteri. Ini konsep yang sering dipakai juga untuk vaksin. Ada vaksin yang memang virusnya dimasukin ke tubuh kita, ada yang sekedar protein eksotoksinnya yang disuntikin, tapi responnya sama. Seperti itu ya. Nah, ini ada yang nih can be toxoided ya, jadi dapat dibuat vaksin. Ini karena kita tahu zat yang dikeluarkannya, kita identifikasi zatnya apa, molekulnya apa, kita buat molekulnya diproduksi banyak, disuntikan ke tubuh kita yang belum terjadi infeksi, jadilah vaksin. Gitu ya. Ini salah satu penanganan. Kemudian endotoksin tadi biasanya bentuknya adalah lipid ya, kalau tadi protein, nah ini lipid. Ya, endo itu. Karena dia lipid di membran. Makanya lipid bilayer kan. Nah, dia lipid bentuknya. Jadi kata kuncinya kalau toksin, ekso itu protein, endotoksin umumnya kebanyakan lipid atau turunannya, lipopolisakarida. Gitu. Nah, ini tidak punya reaksi spesifik tertentu, dia cuma tadi ngalihin ya, kayak kita dikasih HP jadi teralihkan ke HP. Padahal di depan kita ada teman kita lagi ngobrol gitu kan, seperti itu. Nah, ini contoh. Faktor biologi yang lain adalah kemampuan komunikasi. Ya, jadi si sel itu bisa komunikasi dengan sel yang lain. Ya, contoh parasit dengan sel usus itu bisa komunikasi. Parasit cacing ada yang bisa hidup sampai 10 tahun. Ya. Cacing bisa hidup 10 tahun di dalam usus seorang anak kecil di Pulau Seribu tuh. Ya, ini hasil penelitian di UI tuh. Jadi itu bisa 10 tahun. Dan akhirnya karena bergantung si ususnya bergantung zat besi ke cacing, gitu ya. Padahal bagi sebagian orang cacing tanah itu menjadi obat anti panas. Ya. Jadi gimana caranya ini tuh orang asalnya parasit tapi lama-lama jadi enak kerjasamanya gitu ya. Jadi usus butuh zat besi, parasit butuh nutrisi yang lain. Gitu. Makanya nggak pernah gemuk orangnya. Gitu. Koagulase enzim yang menyebabkan semakin jahatnya bakteri Staphylococcus aureus karena koagulasi. Koagulasi itu gimana sih? Prevent fagositosis. Jadi mencegah sel makrofag atau fagosit itu membentuk fibrin supaya ngehalangin ya kerjanya. Fagosit itu ngehalangin dulu, bukan ngebunuh. Ini ngebunuh capture dulu, dia tuh moto dulu, foto nih bagian membunuh siapa. Ada lagi limfosit yang bunuh ya itu. Nah, koagulasi itu kerjainnya setiap tubuh ada luka kan dibekukan. Si aureus itu malah ngehambat gitu, jadi gak beku-beku gitu ya. Hancur deh karena si aureus mampu ngeluarin koagulase enzim yang bisa mencegah pembekuan darah gitu. Nah, ini yang lainnya adalah fibrinolisin, zat yang dikeluarkan juga oleh bakteri ya. Nah, ini jadi hancur juga tuh pertahanannya, udah dibikinin sama fagosit. Yang diserang bukan fagositnya, tetapi produk dia bikinin jaring gitu ya. Jaringnya tuh dirobek pakai fibrinolisin gitu ya. Jadi nggak bisa. Akhirnya lolos juga tuh Staphylococcus aureus ya. Nah, ini contoh di lab ya, cara ngetes bakterinya ini dia jahat atau tidak, koagulasinya positif atau negatif. Dia mampu mengumpalkan ya. Mengumpalkan zat pembeku darah. Nah, ada juga bakteri yang dia mengeluarkan hyaluronat. Nah, ini makanya gejalanya apa? Leles ya. Leles. Dia otot lutut, lutut, siku
atau pergelangan tangan, pokoknya ototnya itu kena gitu pararegel gitu ya. Ini contohnya apa ya yang hyaluronic acid itu? Nanti bisa dicari sendiri ya. Tapi ada, jadi dia tuh kerjanya mengganggu kerja jaringan sendi gitu ya, otot penghubung ya antar tulang. Jadi nyeri di ujung tulang, model kena DBD itu kan suka sakit tulang di ujung jari, di ujung tulangnya gitu. Leukosidin, kemudian protease, IgA1, kemudian hemolysin ini zat-zat yang di biomedik sering dipakai ya. Ini Staphylococcus aureus ya, bagus ya. Ini dalam media agar gel ya, agar darah ya. Jadi agar yang dikasih darah. Nah, dikasih bakteri nih. Ada alfa, ada beta, ada gamma gitu ya. Alfa beta koagulasinya alfa beta. Ini tingkat ke ganas, bukan ganas ya, kalau ganas itu kesannya kanker gitu ya. Galak aja, galak gitu ya. Begitu ya. Nah, ini yang lain adalah ciri khas bakteri yang bisa kuat banget ya, dia susah dibunuh gitu. Kapsul ya. Ini contohnya pneumococcus, model yang pneumococcus kena corona ya, model yang tenggorokannya terganggu ya, engap, kurang oksigen tuh tidak selalu asma, pneumococcus juga bisa pneumonia, influenza itu sama. Itu gejalanya engap sama ya. Nah, masuklah corona. Udah berat. Itu namanya infeksi apa? Kalau pneumococcus dulu terus kena corona. Infeksi cross infeksi ya. Jadi ada penyakit awal dulu baru penyakit penyerta yang membuat parah ya. Seperti itu. Kalau pneumococcus aja tanpa corona mungkin dia bisa cepat sembuh 2 minggu. Tapi kalau kena corona bisa 6 bulan. Baru dia pulih ya. Luar biasa. Dosis infektif ini adalah jumlah minimum organisme yang diperlukan untuk menghasilkan bukti klinis infeksi. Nah, kalau dokter siapa tuh? Dokter ahli mikrobiologi, SPMK, spesialis, kalau ada dokter belakangnya SPMK, spesialis mikrobiologi klinis tuh, bilangnya gini, Pak, saya mah nggak cuci tangan juga nggak sakit. Dia tuh menganut ini. Jadi harus ada tinja berapa gram baru saya sakit kalau makan tinja ini. Jadi kalau cuma sedikit-sedikit mah bisa nggak infektif ke tubuh kita. Seperti itu. Tapi kalau dikasih kelelawar pak liar ya, corona coba. Dia asalnya hostnya di kelelawar. Kita mana kenal mainannya paling banter kucing sama anjing, gitu ya, kambing paling, kalau Idul Adha sapi paling kontak binatangnya gitu. Nah ini kelelawar langka gitu ya, tapi sedikit aja kena aja udah kelelawar udah. Makanya pada saat ada kelelawar tugasnya adalah bunuh bunuh ya gitu ya, itu yang paling penting. Vibrio cholera, nah ini lewat mulut rutenya. Jadi kalau Vibrio cholera itu kita suntikan di bawah kulit atau suntikan, itu kulit gak apa-apa karena dia rutenya memang harus lewat mulut, terus lewat pencernaan dan bisa berkembangnya di usus ya begitu. Streptococcus dapat menginfeksi apapun caranya tuh, bayangin ya, Streptococcus ini yang salah satu bakteri yang sering dibahas di infeksi nosokomial di rumah sakit. Dia bisa lewat tangan, lewat mulut, lewat udara, lewat mata, kedipan mata, semua. Bukan kedipan mata ya, maksudnya mata digosok, tangan kita kotor begitu, kena masuk gitu. Seperti itu. Jadi ya intinya mah nggak takut-takut banget lah kita terhadap bakteri, tetapi kita harus berdoa dan ingat MID ya, minimum lethal dose atau minimum infection dose. Jadi ada dosis tertentu. Nah ini yang harus kalian baca sendiri tugasnya, berapa minimum infectious dose kalau saya lewat makanan untuk infeksi staphylo. Nah itu bisa baca sendirilah, kalian kembangkan ya. Saya udah ngasih clue
istilah-istilah yang diperlukan pada saat kalian nanti mau melakukan penyuluhan gitu ya. Cari artikel atau jurnal-jurnal yang membahas, misalnya kalian lagi penyuluhan higienis sanitasi gitu ya. Nah, mungkin nyari konten-konten atau jurnal-jurnal yang kita bisa ngasih pengertian ke masyarakat, oh iya benar, saya harus cuci tangan nih karena saya udah habis di sawah nih ya. Pasti itu lebih dari lethal dose kontak dengan mikrobanya gitu. Begitu contoh. Kemudian selanjutnya jenis penyakitnya juga di sini ada yang lokal, kebanyakan sih bisa di permukaan kulit saja gitu, tidak sampai ke dalam. Kemudian bisa melalui bakteri gitu ya, lewat darah gitu ya. Nah ini disebut bukan bakteriemia, itu bakteri menyebar ke dalam darah gitu ya, melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Ini seperti yang tadi tipes ya, tipes gitu. Kemudian salmonella bisa. Nah ini yang virus lewat darah, hepatitis contoh ya. Kemudian corona, COVID-19 itu juga, SARS-CoV-2 ya, itu juga lewat darah bisa ya. Awal-awalnya memang lewat droplet, lewat udara. Jenis penyakit infeksi yang pertama septicemia. Kalau penyakit infeksi udah ada kata-kata penyakit itu udah berarti langganan dokter ya, langganan dokter. Tapi kalian sebagai ahli kesmas juga harus tahu karena apa? Kapan kita kasih penyuluhan, kapan nyuruh masyarakat, oh Bu ini mah ke dokter aja langsung gitu. Jadi nggak bisa ngobrol sama ahli kesmas gitu ya. Nah ini umumnya septicemia itu adalah bakterinya bersirkulasi di darah dan fenomenanya demam. Demam berayun tuh yang kayak gimana sih? Pagi panas, siang enggak, sore panas lagi, terus malam gitu ya. Biemia, suatu kondisi di mana bakterinya menghasilkan septicemia dengan abses. Nah, jadi setelah menyebar di darah dan demam, disertai gejala ke yang lain, misalnya hati dan ginjal. Dokter tuh bisa ngecek pakai tangannya. Jadi perut kita tuh di bagian kiri dan kanan akan dipegang sama dokter. Apakah ini ginjalnya normal atau sedang terganggu sakit tuh dia bisa. Kalau ginjal ada sakit dia rada keras katanya. Ya, ginjalnya. Terus hati itu kan di tengah. Dipegang sama dokter. Dokter tuh bisa ngerasain ini hati yang terluka. Barat ya, hati yang lagi sakit gitu ya. Sakit hati atau hati yang sehat gitu ya. Itu bisa ngecek dokter. Makanya dokter itu disebut physical examination atau pemeriksaan fisik gitu ya. Ini penyakit, lihat dari penyebarannya ada endemik, ada epidemik. Ya, endemik itu yang selalu ada di satu daerah tertentu. Contoh Cimahi langganan DBD itu antara Januari sampai April. Ya, itu langganan DBD di Cimahi. Ya, selalu banyak kata dokter Susi itu di Rumah Sakit Cibaba tuh periodenya Januari sampai April tuh selalu Cimahi. Itu ini mah India kata dia ya. Tipes endemik di India. Di Indonesia endemik juga Indonesia ya, tipes. Penyakit epidemik, penyakit yang menyebar dengan cepat melibatkan banyak orang. Nah, ini contohnya influenza ya, epidemik. Jadi negara antar negara ada yang negara udara 4 musim, 2 musim. Saya mau meeting ke Jepang yang ada musim gugur. Di kita gak ada musim gugur, cuma ada musim kemarau dan musim hujan di kita gitu ya. Jadi kita lagi musim hujan, flu, di sana lagi musim panas gitu. Kata orang Jepang, ini kenapa di sini musim panas kok ada yang flu gitu. Nah, ternyata kita penyebarnya. Terus terjadi wabah di sana, jadilah wabah epidemik ya di sana akhirnya. Gitu ya, hati-hati migrasinya. Jenis-jenis penyakit infeksinya yang lain adalah pandemi, ya, pandemi corona nih, karena corona ini hampir di seluruh negara ya sedunia, luar biasa. Kemudian epidemi, kecepatan penyebarannya itu bervariasi katanya kalau epidemi. Jadi lihat kecepatannya. Ini tingkatan infeksius, seberapa kalau bakteri sudah menginfeksi ke dalam tubuh, kita punya tingkatan. Di sini yang
kadang salah kita menerangkan ke masyarakat itu. Ada inkubasi atau masa inkubasi, ada prodroma, tahap invasif, tahap penurunan, tahap pemulihan. Nah, ini yang harus pahami oleh Kesmas ya, harus pahami. Saya tuh batuk, itu lagi masa inkubasi atau masa tidak? 3 hari masa inkubasi sebelum batuk, itu 3 hari sebelumnya dia udah kontak dengan orang yang corona. Itu masa inkubasi, gitu ya. Setelah dia ada gejala, namanya prodroma. Contoh, orang yang corona, SARS-CoV-2, gejala yang terlihat apa? Lemah. Ya, itu prodroma ya. Periode prodroma itu bisa hari keempat sampai hari ke-7. Hari keempat sampai ke-7. Orang Indonesia nggak aware. Kalau belum goler, nggak aware. Ya mah liar biasa, boga duit misalkan. Nah, itu nggak aware. Orang yang terlalu aware juga jangan. Sedikit-sedikit sakit kepala, ada corona ya. Itu jangan ya. Periode prodroma. Gejalanya ringan ya. Terus hilang rasa. Ya, makanya ya ngebawi kayu putih kok nggak kerasa kayu putih gitu. Terus udah tahu dari mana kayu putih, mata masih bisa lihat kayu putih gitu. Tapi kok ke bau. Nah, itu udah. Nah, kakak saya aja prodroma ketahuan sama saya. Ya, kenapa katanya? Ini saya tuh betul bisa nggak bau. Eta corona, kata corona. Coba dicek di rapid. Pas dicek benar positif. Tuh, ketahuan di periode prodroma, cepet penanganannya. Ya, begitu. Langsung isolasi mandiri, karena bisa nyebarin ke orang, dolim, dosa dong. Nyebarin ke orang, udah ketahuan positif, diam di rumah. Jangan kemana-mana. Termasuk dengan suami beda kamar ya. Dengan anaknya beda kamar, karena kakak saya perempuan. Terus tahap invasif. Nah, ini virus lagi invasif atau belum gitu ya. Itu untuk khusus penyakitnya. Sesak, itu udah invasif. Sesak, sakit kepala, pingsan, ya harus dirawat, harus segera dibawa ke rumah sakit, itu udah invasif tuh. Nah, kemudian gejala menurunan itu biasanya sampai hari ke 14 ya, karena imun tubuh sudah mulai tumbuh, mulai recover, bukan recover ya, udah sanggup melawan. Tadi host defense-nya kan kalah gitu, dan dia udah sanggup melawan lagi, itu langsung sejalan dengan gejala mereda. Ya, keluhan-keluhan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, di sini orang Indonesia tuh maceh lagi. Mentang-mentang udah keluar dari rumah sakit, itu udah harusnya keluar dari rumah sakit, PCR negatif, 10 hari lagi diam di rumah. Karena takutnya dia masih perang gitu. Kitanya lengah, nyerang lagi, jadi lagi itu. Jangan salah ya. Karena belum tahap pemulihan, belum, masih tahap penurunan. Makanya kalau saya baca PCR SARS-CoV-2, ada nilai cut off-nya. Kalau 100 ORF, reading ininya, gennya, aduh jangan, itu masih rentan eleh gitu ya. Rentan kalah. Nah, itu setelah di bawah 50, ini udah lemah banget bakterinya, udah mati. Virusnya. Nah, tahap pemulihan. Ini tidak mudah, tidak ada gejala, tapi kesehatan belum tentu cepat. Yang corona bisa sampai 6 bulan, terutama pada lansia gitu. Lansia. Itu bisa sampai tidak ini, masih lemah letih, lesu gitu ya, masih kayak prodromal gitu, gejala gitu masih ada gitu ya. Tidak langsung fresh, segar. Oke, ini tadi tampilan biofilm yang saya terangkan, tapi ini khusus konsumsi lab. Tapi kalau Kesmas itu udah mulai diarahkan ke riset-riset juga ya sekarang. Jadi jangan merasa itu biomedik deh gitu, enggak. Ya ini contoh biofilm ya, ini gigi, ini bakteri yang berhasil dipoto gitu ya. Nah ini giginya gitu, jadi bagaimana bakteri itu sudah membentuk lapisan. Biofilm itu, film itu lapisan. Bio itu biologis, bio bisa mikroorganisme dan sebagainya. Itu. Kemudian penginderaan quorum. Ini kelemahan di lab itu pada saat deteksi adalah menurut saya positif, menurut kamu negatif, menurut dia positif, menurut kamu negatif. Kenapa spesimen yang sama 4 orang beda ngomongnya gitu? Makanya perlu quorum. Nah, termasuk corona ini nggak pernah clear quorumnya ya.
Nggak pernah clear. Jadi melepas orang untuk bisa bekerja bagi yang udah kerja, melepas orang mau sekolah ke kampus untuk bisa masuk kampus itu apa kriterianya? Nggak ada quorum. Bismillah quorum. Saya kira itu sisanya ini hanya untuk dibaca ya ininya tahapan-tahapannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah mungkin di sisa-sisa waktu ini hanya tahap-tahapan bagaimana contoh yang tadi tertusuk luka itu bakterinya P. aeruginosa ya. Itu tahapannya bakterinya sedikit dulu. Di tahap 1 itu sedikit. Lihat di mikroskopnya ya, ini di bawah nih mikroskop. Kelihatan. Nah, kemudian dia membentuk koloni atau lembaran. Kalau dulu koloni katanya, tapi koloni kan berkelon-kelon begitu ya, bergerombol. Tapi ternyata sekarang tuh bagus ya, membentuk lembaran gitu, lembaran. Kemudian baru dia lembarannya tambah banyak, membentuk seperti bukan gelembung ya, mengembung begitu. Nah, kemudian bertambah banyak gitu, bertambah banyak. Nah, ini tahapan-tahapannya. Tapi saya nggak akan tanya ini di ujian ya. Saya tanya paling tadi yang dikuiskan, ya. Jadi esai soalnya. Jadi mudah-mudahan terjawab ya di sini. Nah, ini bakteri living biofilmnya. Ini bakterinya udah mulai kalah gitu ya, mulai sedikit-sedikit meninggalkan, bahkan terbunuh gitu, seperti itu. Nah, ini cellular resistance di sini dia bisa bebas bergerak. Di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem pertahanan tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia gitu ya. Karena apa? Udah asik sama gadget gitu ya. Pertahanan tubuhnya udah asik sama handphone gitu. WhatsApp-an, Facebook-an, IG-an, TikTok-an gitu ya. Enak gitu ngancurinnya. Ini contohnya itu ya. Oke, saya kira selesai. Ini absensi yang tadi ya. Ini absensi yang tadi. Tolong dicek ada yang belum masuk nggak di layar. Nah, ini juga. Oke, saya kira cukup dari saya. Ini recordnya saya simpan dulu.